Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Masya Allah kita masih dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dan bahkan kita sudah menjalankan puasa sebanyak 22 hari. Ini adalah suatu kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan ya, memberikan kita kesempatan agar bisa melaksanakan ibadah ini penuh dengan ketaatan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah di penghujung di hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan sebaik mungkin ya, kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita bisa. Nanti malam itu sudah masuk ke malam 23, malam ganjil lagi. Sudah semakin dekat, artinya Ramadan ini mau berakhir ya. Maka kita paling tidak harus lebih banyak menangis. Yang khawatir kita adalah dosa kita tidak terampuni pada bulan ini. Karena itu perbanyaklah menangis. Kita tidak tahu apakah tahun depan akan bertemu kembali. Maka dari itu betul-betul kita maksimalkan nanti malam 23. Mudah-mudahan bisa melaksanakan atau menghidupkan malam ini. Insyaallah mudah-mudahan kalau seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan berikan kita keutamaan pada malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Di pembahasan sebelumnya kita membahas yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tariq, was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sada. Demi langit yang memiliki atau mengandung hujan dan bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas yaitu ar-raja'. Raja' itu bermakna hujan, artinya hujan ini kejadiannya terus berulang ya, karena yaitu dari air laut yang menguap naik ke atas langit, kemudian digeser di atas ke pegunungan, maka turunlah hujan. Karena memang biasanya yang lebih banyak turun hujan adalah di daerah pegunungan. Kenapa daerah pegunungan? Ternyata Masya Allah banyak hikmahnya. Kalau dari gunung berarti dia akan mengalir terus ke bawah, nanti akan kembali ke laut. Hampir daerah-daerah yang tinggi, dataran tinggi, di sana curah hujannya pun tinggi, curah hujannya banyak. Ini siapa yang mengatur semua? Hanya yang mampu melakukan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana ini semuanya diputar ya, sudah jatuh diangkat lagi, jatuh diangkat lagi. Bahkan curah hujan yang turun Masya Allah kita lihat ya, butiran-butiran, ada yang kecil, ada yang besar ya, kalau bahasa kita ada yang gerimis, ada yang bales ya, deras hujannya ya. Ini Masya Allah. Siapa yang mampu mengatur ini semua? Dialah satu-satunya zat yang tidak memiliki sekutu, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah rahimakumullah, maka tentu pada pembahasan ini adalah kita ini semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditumbuhkannya tanam-tanaman maupun pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya. Jadi tanah yang kering, tandus, itu Allah mampu menjadikan dia hidup kembali. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dulunya sama sekali seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, tidak diciptakan dari setetes air mani. Ya, kalau kita diciptakan dari setetes air mani. Ya, maka jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sudah menegaskan nanti di akhirat, yaitu famalahu min quwwatin wala nasir. Di akhirat itu tidak ada yang punya kekuatan. Bahkan kita lihat bagaimana para malaikat yang diberikan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat bagaimana ada malaikat yang sanggup memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu siapa yang memberikan kemampuan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana kuatnya malaikat. Ya. Tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada apa-apanya. Bahkan nanti pada hari kiamat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ya, pada saat itu semua malaikat akan berbaris-baris. Bahkan malaikat yang spesial, artinya yang terbaik di kalangan para malaikat adalah malaikat Jibril pun ikut berbaris. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah, ketika semua sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang sudah kita lakukan. Saat itulah nafsi sendiri. Ya, tidak ada satu yang ingin menolong. Ya, ketika ada kita memikul dosa, tidak ada yang sanggup siap membawa dosa kita. Kalau sekarang mungkin kalau kita bawa beban, ya kita bawa apa? Ya mungkin bawa box, bawa kotak atau bawa plastik, ya bawa bawaan begitu, tas dan sebagainya, ransel yang berat. Mungkin dilihat sama teman kita, dilihat sama tetangga kita, ya dilihat sama jamaah, insya Allah kita dibantu untuk mengangkatnya. Tapi nanti di akhirat tidak. Ya, ketika sama-sama memikul dosa, semuanya sendiri-sendiri, tidak ada yang mau dilimpahkan dengan dosa. Maka wala nasir, tidak ada yang mampu menolong nanti di sana. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, maka Allah di sini kemudian innahu laqaulun fasl. Ya. Bahwasannya Allah sesungguhnya Al-Qur'an itu hunya domir huwa, ya domir hu di sini ini kembali kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun fasl. Dia adalah sebuah ucapan atau firman yang sebagai pembatas atau pemutus antara hak dengan yang batil. Ditegaskan lagi oleh Allah, wa ma huwa bil hazl. Dan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah bukan perkataan yang main-main, ya, olok-olok, istihza, ya. Berarti isinya Al-Qur'an itu adalah semuanya serius. Tidak ada bahan candaan dalam Al-Qur'an. Ya. Jangan mengolok-ngolok Al-Qur'an. Maka jamaah rahimakumullah, innahu laqaulun fasl. Pemisah. Maka kelas bahasa Arabnya adalah fasl. Kenapa dinamakan fasl? Terpisah-pisah. Maka ada kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Maka dinamakan fasl. Begitu juga Al-Qur'an, dia adalah sebagai pemisah. Ya.
dalam sifat Al-Quran lainnya gitu, Al-Furqan, pembeda. Jadi jelas Al-Quran ini, ya, hak-hak, batil, tidak bisa dicampur adukkan. Ya. Kemudian wama huwa bil hazl, bukan bahan candaan Al-Quran. Namun sebagian, mohon maaf, kadang-kadang waliyadzubillah, di zaman kita banyak orang yang mengaku dirinya seorang muslim yang yang masya Allah lah, ya, mengatakan dirinya muslim, belajar di ini, belajar di itu, pesantren ini dan sebagainya. Tapi mohon maaf, akhirnya nanti ujung-ujungnya, mohon maaf, selalu memojokkan Al-Quran. Selalu yang dipojokkan Al-Quran. Bahkan kita ingat ada sebuah perkataan, Al-Quran itu ngajarin jorok. Kenapa? Sebagaimana, ya, dalam firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasannya bayi itu disusui selama 2 tahun, kan gitu ya, yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, ya, 2 tahun penuh. Bahasa seperti ini apa dibilang? Ini bahasa jorok. Al-Quran berbicara tentang payudara. Subhanallah. Bukan Al-Qurannya yang jorok, tapi yang ngomong yang jorok, pikirannya yang jorok. Di mana? Allah hanya mengatakan hendaklah seorang wanita menyusui anaknya itu selama 2 tahun penuh, menyusui. Allah tidak menyebutkan bahasa, mohon maaf, tidak menyebutkan bahasa payudara maupun, mohon maaf, buah dada. Tapi yang ngomong otaknya yang ngeres. Sehingga Al-Quran sendiri yang dipojokkan. Ini jamaah rahimakumullah. Belum lagi nanti ayat Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Quran itulah yang merusak hubungan antar umat manusia, antar bangsa. Ya, tidak boleh bicara yang namanya orang kafir. Subhanallah. Kalau tidak boleh ngomong orang kafir, terus mau disebut apa? Bingung kita. Nanti kita ngomong, hai orang-orang ting ting, apa gitu, ya, di istilahnya di blok, ya, atau di diemin. Saya orang-orang tit. Apakah seperti itu? Tidak. Kita mau menyebutkan kafir tidak diperbolehkan dan sebagainya. Terus maunya seperti apa? Yang selalu dipojokkan adalah Al-Quran. Di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun subhanallah, untuk orang-orang seperti ini ada saja yang belai, ada saja yang selalu pokoknya nyokong, dukung. Enggak betul kata itu, betul kata si fulan. Subhanallah. Apalagi kalau dia dikatakan sebagai, mohon maaf istilahnya, dia kan anaknya kiai, dia kan keturunan Nabi, jadi bebas dia ngomong apapun boleh. Subhanallah. Dia sudah maksum. Padahal, ya, kita lihat orang itu tidak dipandang dari keturunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kemarin kita sampaikan, ya, fa'idha nufikha fis-sur, ketika sangkakala sudah ditiupkan, fala ansaba bainahum, tak ada lagi yang namanya nasab sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada putrinya, yaitu Fatimah, ya, Az-Zahrah. Beliau mengatakan, wahai anakku, silahkan kamu minta kepadaku, ya, harta, artinya dunia yang yang aku miliki, ya, karena nanti sesungguhnya di akhirat tidak bisa menolong. Ini Rasul SAW kepada anaknya. Apalagi yang, mohon maaf,
jauh dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang betul dia keturunannya, kayak gitu. Mohon maaf, jangan mentang-mentang hidungnya sama-sama panjang berarti keturunan Rasulullah. Siapa tahu, mohon maaf, siapa tahu yang panjang kan bukan hanya Rasul saja. Di sana waktu itu, di zaman itu ada Abu Jahal. Cuman kita, mohon maaf, sebagian orang awam langsung seakan-akan kalau sudah dikatakan ini keturunan Rasul berarti dia terbebas. Dan kita langsung percaya begitu saja. Bukan berarti kita tidak menghormati, kita tetap menghormati. Namun ketika ada suatu perintah yang diberikan yang dia akan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, berarti itu tidak memberikan sebuah jaminan. Kajamaah rahimakumullah. Ya, di sini wa ma huwa bil hazl. Ingat, Al-Quran itu ya bukanlah suatu bahan yang dijadikan sebagai candaan. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir membuat tipu daya yang sangat dahsyat. Ya, tipu daya yang besar. Maka Allah mengatakan wa akidu kaida, dan akulah yang akan memperdaya mereka. Ya. Tapi jangan artikan Allah itu maha memperdaya, tidak. Allah itu maha, istilahnya, pembuat makar, tidak. Allah tidak disifati dengan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu membalas orang yang berbuat makar dengan makar. Mampu mengolok ya orang yang memang mengolok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang munafik itu kan mengatakan mengolok-olok. Allah Maha tahu, sehingga apa? Sesungguhnya Allahu yastahzi'u bihim. Sesungguhnya Allah lah yang mengolok-olok mereka. Tapi Allah tidak maha mengolok. Maksudnya apa? Allah mampu membalas tipu daya mereka. Begitu juga firman Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi Allah tidak disifati dengan yang seperti itu, tidak. Tapi Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Maka Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang kafir, ingin membuat makar itu Allah tahu. Ya, yang ingin merusak segalanya, merusak sendi dalam kehidupan beragama, Allah tahu. Sehingga Allah katakan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka berikanlah, famahil artinya mahlan itu kan pelan-pelan. Ya, berikanlah dia artinya kesempatan bagi orang-orang kafir, amhilhum ruwaida. Ya, diberikan tempo sedikit. Ruwaida artinya sedikit, ya artinya berikan dia tempo. Maksudnya apa? Ingat bahwasanya kehidupan dunianya mereka orang kafir hanya sebentar. Kalaupun mereka hanya membuat makar, okelah buat makar. Tapi ingat, Allah itu nanti mampu membalas itu semua. Bahkan di dunia ini hanya sifatnya sebentar. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman kepada, artinya hikmahnya adalah bersabarlah. Ya, akan ada selalu ujian, cobaan dari orang-orang kafir. Maka jalan yang terbaik adalah kita, selama kita memang memiliki kemampuan silahkan. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, maka bersabarlah. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Bisa saja Allah memberikan azab di dunia, tapi di akhirat ingat, yakinlah Allah akan memberikan azab kepada mereka. Dan ingat, orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah banyak dalam Al-Quran, tempat mereka adalah di neraka jahanam selama-lamanya, kekal. Tidak akan pernah hilang siksaan mereka meskipun hanya sebentar. Ketika mereka meminta kepada Allah agar dikurangi, ya artinya diberikan libur, disiksa,
ya, libur siksaannya, berharap libur apa sehari siksaan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan bahwasanya kami falan nazidakum, kami tidak akan pernah menambah bagi mereka, bagimu, bagi kalian, illa adzaba, kecuali azab. Sampai kapan? Selama-lamanya, abadan. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa betul-betul memegang agama ini secara erat, dan kita tidak terbawa oleh arus, ya, terbawa arusnya musuh-musuh Islam yang selalu ingin memperdaya orang-orang Islam, yang selalu ingin memperpecah Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan menyatukan hati-hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Saya akhir wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.